Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Laravel komponen. Laravel komponen itu sebenarnya adalah fitur pada Laravel yang memungkinkan kita untuk membuat bagian-bagian kecil untuk user interface yang bisa digunakan kembali dalam pengembangan website. Jadi contohnya kita dalam sebuah halaman itu kita bisa pecah. Contohnya kita buat komponen untuk header, komponen untuk footer, komponen untuk navbar. Bahkan di Laravel itu kita bisa membuat komponen yang lebih kecil lagi pada tingkat elemen. Contohnya kita bisa membuat button, alert, dan lain-lain. Kemudian komponen ini biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu kelas komponen. Ini gunanya untuk mengatur logika dan data yang akan digunakan di tampilan. Kemudian yang kedua adalah view blade-nya. Ini berisi tampilannya atau HTML-nya gitu ya. Kemudian untuk membuat komponen kita menggunakan PHP Artisan. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama kalau kita butuh kelas komponennya, kodenya seperti ini. Jadi PHP Artisan make.2 komponen, kemudian nama komponennya. Nama komponennya ini karena akan dibuatkan kelas, jadi huruf pertama dari setiap kata lebih baik dibuat kapital. Kemudian cara yang kedua adalah kalau kita tidak membutuhkan kelas komponennya, jadi hanya view blade-nya saja, kita bisa pakai kode PHP Artisan make.2 komponen. Ini nama komponennya, kemudian minus view. Jadi seperti itu. Jadi di sini alert itu adalah nama komponen yang ingin dibuat. Jadi kita bisa ganti dengan button, footer, header, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktek. Pertama kita akan buat blade-nya dulu. Jadi di sini di resources, kemudian views, kita buat di sini blade baru, kita beri nama home. Kemudian di sini kita akan gunakan Bootstrap untuk library-nya. Jadi di sini kita ke Bootstrap dulu. Kemudian di bagian introduction ini kita pilih yang ini. Jadi yang nomor 2 yang sudah ada library CSS sama JavaScript-nya. Oke, kita copy di sini. Kemudian di bagian konten ini atau di tag body, di H1-nya kita hapus, kita isi dengan container. Kemudian di sini kita bisa isi dengan form. Nah, untuk formnya kita copy paste saja dari formnya Bootstrap. Nah, ini ya, kita copy paste, letakkan di dalam container. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini ya, jangan lupa untuk routingnya. Jadi di root dari welcome ini kita ganti ke home. Oke, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita coba untuk buat komponennya. Jadi di sini kita buka dulu terminalnya. Oke, sekarang kita gunakan PHP Artisan, kemudian make.2 komponen. Kemudian di sini nama komponennya. Jadi di sini kita akan buat alert, dan pastikan ini untuk praktek pertama kita tidak akan menggunakan kelas komponennya. Jadi pastikan ada perintah ini ya, -view. Oke, kalau sudah di sini ada pesan created successfully. Jadi setelah berhasil, maka di dalam folder views ini akan ada folder baru namanya components, dan di dalamnya akan ada komponen yang kita buat barusan, yaitu alert.blade.php. Karena tadi kita menggunakan perintah -view ini, berarti kita hanya dibuatkan view blade-nya saja, dan kita tidak akan dibuatkan kelas komponennya. Jadi hanya ini file yang dibuat tadi. Kemudian sekarang kita copy paste lagi dari Bootstrap, kita ambil kodenya alert. Jadi di sini ini adalah alert ya. Kita ambil elemen yang pertama, jadi yang primary ini. Kita copy, kemudian
ini kita hapus semua, kita timpa dengan kode yang alert tadi. Oke, jadi seperti ini. Sekarang komponen ini sudah bisa kita gunakan dan kita panggil di dalam Blade kita. Jadi sekarang kita coba kembali ke home. Nah, di sini di dalam kontainer, tapi di atasnya form ya, kita panggil komponennya. Cara memanggil komponen itu adalah x minus kemudian nama komponennya. Jadi x min alert. Oke, tinggal di enter, maka di sini akan dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya. Kemudian di sini kalau kita refresh, bisa kita lihat alertnya sudah ada. Kalau kita butuh alertnya lebih dari satu, ya ini tinggal kita copy, kita letakkan di bawahnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi dengan komponen ini kita bisa memanggilnya berkali-kali gitu ya, dan di semua halaman. Oke, kalau kita ingin membuat teks pada alert ini dinamis, di sini kita bisa gunakan variabel slot. Jadi di bagian alert ini, di bagian teks ini kita hapus. Kemudian kita gunakan kurung berawal 2 kali. Kemudian di sini kita tambahkan variabel slot. Jadi variabel slot ini memang variabel dari Laravel ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat konten dinamis pada sebuah komponen. Jadi ini tidak boleh diganti nama variabelnya, memang harus namanya slot. Kemudian untuk mengisi variabel slot ini, caranya kita kembali dulu ke home, kita isi kontennya di sini. Jadi semua yang kita tulis di antara tag pembuka dan penutup ini akan dikirim dan diletakkan di variabel slot. Oke, sekarang kita coba ya. Ini adalah pesan alert. Dan ini kita ganti juga. Ini adalah alert 2. Kemudian kita save. Di sini kita refresh. Maka teksnya sekarang sudah dinamis. Selanjutnya, kalau kita lihat alert di Laravel itu kan macam-macam ya warnanya. Jadi ada yang primary, ada yang secondary, success, dan lain-lain. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat tipe alertnya itu dinamis pada komponennya? Jadi yang membedakan warna itu kan adalah kelas yang di sini. Jadi kalau biru itu kan primary, kemudian kalau hijau itu success, kalau merah itu danger, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita hapus. Kita ganti dengan variabel. Jadi contohnya variabelnya kita beri nama tipe. Jadi kalau variabel yang di sini adalah variabel yang kita tentukan sendiri. Jadi ini bisa kita ganti-ganti namanya. Tapi di sini saya menggunakan tipe karena memang ini digunakan untuk menyimpan tipe alertnya. Kemudian di bagian pemanggilan komponennya, di sini kita bisa berikan atribut sesuai dengan variabel yang tadi. Jadi atributnya harus sesuai dengan nama variabelnya. Jadi karena variabelnya tadi namanya tipe, di sini berarti tipe sama dengan kemudian nilai yang ingin dikirim. Contohnya di sini adalah primary. Kemudian di sini juga kita kasih tipe. Di sini kita bisa kasih danger gitu ya. Oke, kemudian ini kita refresh, maka akan berubah. Kemudian kalau ini kita duplicate ya. Ini kita ganti jadi warning. Oke, jadi seperti itu. Maka dengan cara seperti ini kita sudah bisa membuat komponen alert yang teksnya dinamis dan tipenya juga sudah dinamis. Selanjutnya bagaimana seandainya konten yang di komponen, nah ini ya maksudnya ya. Jadi bagian antara tag pembuka dan penutup atau ini itu disebut konten. Bagaimana kalau kontennya itu ada lebih dari satu. Jadi contohnya ada 2 gitu ya. Jadi contoh di alert ini ada header, ada teks. Kalau kita butuh slot lebih dari satu, maka kita bisa buat slot tambahan. Jadi di bagian ini, nah ini kita hapus dulu biar tidak banyak. Jadi ini kita rapikan dulu. Jadi seperti ini. Kalau kita punya atau kita butuh 2 konten, maka di sini kita bisa buat slot tambahan. Caranya adalah dengan menulis x min slot
enter, kemudian di tag pembukanya kita tambahkan *2 header. Nah, berarti di sini kita membuat slot baru namanya header. Kemudian nilainya bisa kita isi di sini. Contohnya ini adalah header. Kemudian untuk mengirim datanya ke komponen kita bisa pakai variabel header. Oke, jadi seperti ini. Kemudian maaf, ini kita letakkan di ini ya, di tag H3 umpamanya. Oke, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Nah, jadi sekarang header dan teksnya ini sudah berasal dari dua slot yang berbeda. Yang ini slot utama, yang ini adalah dari slot tambahan. Selanjutnya kita akan coba untuk belajar membuat komponen yang menggunakan kelas komponen. Jadi kode untuk PHP artisannya sama, hanya saja tanpa menggunakan minus view. Jadi di sini pada praktek kali ini kita akan coba membuat komponen button. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Di terminal kita ketikkan lagi PHP artisan make *2 komponen button. Jangan lupa B-nya huruf besar. Oke, kemudian sukses. Jadi bisa dilihat karena kita tidak menggunakan minus view, berarti sekarang kita akan dibuatkan dua file. Yang pertama adalah kelas komponennya, yang kedua adalah view blade-nya. Jadi kelas komponen ini ada di app, kemudian view komponen, nah ini. Jadi ada file namanya button.php. Kemudian untuk view blade-nya sama ya dengan yang tadi, ada di views komponen, kemudian ini button.blade.php. Oke, sekarang kita isi dulu buttonnya. Jadi sekarang kita masuk lagi ke Bootstrap, kita ke halaman button. Nah, ini kita ambil yang paling atas, kita copy. Nah, ini kita hapus, kita masukkan ke sini. Kemudian bisa kita lihat yang dinamis itu ada dua ya, jadi labelnya kemudian tipenya. Nah, ini nanti kita akan ganti semua. Sekarang kita ke kelas komponennya dulu. Di sini kita buatkan atributnya dulu. Jadi karena ada dua tadi ya yang dinamis, kita buat untuk tipe public tipe, kemudian public label. Kemudian di konstruktornya kita isi parameternya. Nah, di sini tipe, koma, kemudian label. Kemudian di sini kita isi parameter ini ke atribut. Jadi kodenya adalah this tipe sama dengan variabel tipe. Kemudian this label sama dengan variabel label. Oke, sudah. Kemudian bagian ini sudah dibuatkan oleh Laravel tadi. Kemudian sekarang variabel tipe dan label ini kita panggil dari blade-nya. Jadi di sini kita ganti tipe, kemudian yang ini kita ganti jadi label. Oke, sekarang kita ke home lagi. Kemudian kita panggil komponen buttonnya di sini. Caranya tadi x minus button, enter. Kemudian untuk mengisi atributnya ini yang di sini, itu kita isi menggunakan atribut tag-nya. Jadi di sini kita tulis tipe, kemudian nilainya primary contohnya, kemudian label, kemudian contohnya di sini simpan. Kemudian ini kita duplicate. Nah, ini kita ganti contohnya jadi danger, kemudian ini kita ganti jadi hapus umpamanya. Oke, sekarang ini kita refresh, maka jadinya seperti ini. Jadi seperti ini konsep komponen pada Laravel. Ini akan sangat membantu untuk pengembangan website kita, karena
kita bisa menghemat kode dan mempercepat pembuatan aplikasi dengan menggunakan fitur ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.